Kali ini aku bakal bahas tentang gambaran umum SKB CPNS Kemenak berdasarkan pengalamanku. Jangan di-skip ya. Sebelumnya aku ucapin selamat buat kalian yang sudah lulus SKD dan masuk ke SKB. Nah, untuk kalian ingat dan ketahui bahwa bobot dari SKB itu 60% ya, dan bobot SKD adalah 40%. Jadi nantinya keduanya ini akan dijumlahkan dan itu nanti akan diadakan, setelah dijumlahkan itu akan di ranking kembali ya. Dan juga kalian pasti tahu kalau SKB Kemenak itu sangat berbeda dengan SKB CPNS yang di Pemda ya, karena kalau SKB CPNS Pemda itu cuma cap, tapi kalau SKB CPNS Kemenak itu terdiri atas 3 tahap, yaitu ada wawancara, ada psikotes, dan juga ada tes praktik kerja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau nilai SKB CPNS Kemenak itu bobotnya 60%, jadi ini besar banget pengaruhnya. Nah, buat kalian yang kemarin SKD nilainya masih rendah, kalian jangan berkecil hati karena kalian bisa mencari peluang di sini ya. Berarti untuk kalian yang kemarin nilai SKD-nya tinggi juga jangan merasa di atas awan, karena bisa jadi nanti nilai kalian nanti di SKB ini jatuh. Makanya itu kalian semua harus mempersiapkan diri dari sekarang ya. Karena pengalaman aku kemarin pada saat SKB CPNS Kemenak pada tahun 2018, itu ada adik kelasku yang di SKD dia nilainya rendah, tapi di SKB dia tinggi sehingga dia lolos CPNS. Khusus SKB CPNS Kemenak ini seperti yang aku bilang tadi, itu ada 3 tahapan, ada psikotes, ada wawancara, dan juga ada tes praktik kerja. Ya, ini ternyata masing-masing ini itu punya bobot tersendiri ya teman-teman. Untuk tes praktik kerja dan wawancara di zaman aku dulu itu bobotnya adalah 35% ya, tinggi, sedangkan psikotes itu 30%. Nah, nanti aku bakal jelasin ke kalian, aku bakal buat edisi sendiri khusus 3 tahapan ini ya. Jadi ceritanya aku dulu ikutan tes SKB CPNS Kemenak itu di Jambi ya, karena aku memang mendaftar di Jambi. Itu dulu kita di Jambi itu diadakan di Man Cendikia. Nah, aku ingin sedikit berbagi ke kalian. Pada saat tes dulu itu pakaiannya hitam putih ya, tentunya bajunya putih, kemudian bawahan hitam, jilbab putih khusus perempuan, dan juga ini pakai pita hijau ya untuk menanda bahwasannya kita ini mendaftar untuk CPNS Kemenak ya. Nah, untuk yang kalian harus diperhatikan ini adalah baju kita itu kalau bisa rapi ya teman-teman, udah digosok ya, jadi jangan kelihatan kusut ya. Kemudian juga untuk sepatunya, kalau bisa ya cari sepatu kerja ya, jangan sepatu cat ya. Pokoknya berpenampilan yang elegan ya. Kemudian khusus perempuan ya, aku saranin kalau pakai baju itu jangan yang nerawang ya. SKB CPNS Kemenak ini itu diadakan serentak se-Indonesia. Jadi di zaman aku dulu pada tahun 2018 itu diadakan dalam 3 hari teman-teman. Nah, untuk hari pertama itu kita psikotes. Psikotes itu adalah seluruh yang lulus SKB ya, yang masuk ke SKB yang seprovinsi, itu hari pertama. Kemudian berikutnya ada wawancara dengan tes praktik kerja, itu digabung dalam 1 hari ya. Tapi dalam 1 hari ini maksudnya dibagi lagi dalam 2 hari. Jadi nanti setelah psikotes ini ada lagi jadwal. Kita akan melihat jadwal nama kita itu masuk di mana, di hari kedua atau di hari ketiga. Jadi di hari kedua itu yang bisa mengikuti tes wawancara dan praktik kerja itu adalah separuhnya ya, separuh dari peserta SKB CPNS Kemenak, separuhnya lagi itu di hari ketiga. Ya mungkin karena waktu itu pesertanya banyak. Nah teman-teman, pengalaman aku dulu nih, pada saat SKB CPNS Kemenak itu kita nggak diperbolehkan memakai perhiasan apapun ya. Ya palingan cuma jam tangan, cincin ataupun gelang, kalung, apalagi itu tidak diperbolehkan. Kemudian lagi di saat dulu itu kebetulan kan tesnya di sekolah nih.
ya, tesnya di Mancendikia. Di saat itu nggak ada yang jualan teman-teman. Jadi kalau kalian besok mau ikutan tes, kalau misalnya nggak online ya, karena sekarang lagi musim pandemi, itu kalian aku saranin sarapan dulu di rumah ya, atau juga nanti bisa bawa bekal ya, atau setidaknya kalian bawa minum lah ya. Tapi kalau online itu udah lain lagi cerita ya. Kemudian juga kalau bisa kondisi tubuh kalian itu harus fit di hari H. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam kondisi patah hati, ini harus benar-benar juga bisa mengontrol hati dan pikiran ya, karena kalau pikiran kita nggak fokus itu kita bakalan juga nanti hasil SKB-nya nanti bakal kurang maksimal ya. Kemudian juga saranku yang lain, kalian harus mempersiapkan bahan-bahan yang sekiranya akan dibutuhkan pada saat hari H. Kalau tesnya nanti nggak online, berarti kalian siapkan dulu di H-1 itu kalau bisa udah siap, atau di malamnya ya. Dan juga kalian juga jangan pikiran ya guys, fokus aja ke sini dulu. Terus juga satu lagi saranku, di H-1 itu kalian harus berbahagia ya, jangan banyak pikiran yang lain, itu ntar dulu dipikirkannya, fokus dulu ke sini. Oke, aku doain semoga kalian sukses ya di SKB CPNS Kemenaknya. Next aku bakal buat video lagi pertahapan SKB CPNS Kemenak itu berdasarkan pengalaman aku di tahun 2018 dulu. Oke, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.